kanan. Tidur dulu. Iya, ya. Sini ya. Sini yang sakit Mas ya. Iya, tidur. Oke, sudah enak ya? Oke. Namanya siapa Mas? Agus, Dok. Usianya berapa? 25 tahun, Dok. Terus yang paling dirasakan sakit yang sisi mana? Yang kiri bawah ini, Dok. Yang di sebelah Iya. sini ya? Tungkai bawah. Tadi apa yang terjadi tadi Mas? Itu tadi kan pas main badminton itu, Dok. Saya kan lompat. Terus pas jatuhnya itu numpuk pakai kaki kiri gitu, Dok. Numpuk pakai kaki kiri, terus setelah itu? Nggak bisa digerakkan lagi, Dok, kakinya. Berjalan untuk berdiri, bisa. untuk jalan nggak bisa ya? Terus setelah itu diapakan Mas? Tadi sih langsung dibawa ke rumah sakit ini sih, Dok. Langsung dibawa ke sini ya? Naik apa tadi? Mobil, Dok, tadi, Dok. Itu ya? Iya. Hanya yang dirasakan itu saja? Iya. Baik. Kemudian Mas punya sakit yang lain selain sakit yang dialami sekarang? Nggak ada. Seperti darah tinggi, kemudian diabetes? Nggak ada. Nggak ada ya? Baik. Saya minta izin untuk periksa semuanya ya, Iya, Dok. untuk kepentingan kita semuanya supaya tahu diagnosa dan bisa tepat terapinya. Iya, Dok. Gitu ya? Iya. Diizinkan ya Mas ya? Iya. Baik. Kemudian untuk leher, sini nggak ada yang sakit Mas ya? Nggak ada. Leher sini, kemudian kepala nggak ada yang kebenturan tadi ya? Baik, lihat ke atas Mas. Iya, kemudian coba dibuka mulutnya. Udah cukup? Yes. Kemudian tangan kanan juga nggak apa-apa ya? Oke. Baik, saya mohon izin untuk periksa. Bernapas biasa. Baik, bernapas biasa. Baik, kemudian tensi dulu. Bernapas biasa saja, ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Iya. Tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke. Baik, saya minta tolong di tensi ya. Silakan tensi. Kemudian, Mas, kalau yang kaki kanan enggak nyeri ya? Baik, coba diangkat kaki kanannya. Oke, sudah. Ya. Tensi. Ya. Baik, Mas, saya periksa sekali lagi Iya, Dok. dari atas sampai bawah. Iya. Enggak apa-apa ya? Iya, Dok. Lagi Mas, dibuka matanya. Dibuka mata, kemudian lihat ke atas, lihat kanan kiri. Iya, kemudian dan dibuka mulutnya. Iya, udah cukup. Di sini nggak pernah ada sakit di sini Mas ya? Nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Kemudian ke sini, kemudian ke sana Mas. Oke. Baik, sebelah sini juga tidak sakit Mas ya? Nggak ada, Dok. Di yang tadi saya ketuk-ketuk tidak ya? Nggak ada. Di sini juga tidak ada? Nggak. Tidak ada? Nggak. Baik, saya pinjam. Bernapas biasa Mas ya? Baik. Kemudian tangannya nyoba yang kiri diangkat. Baik, tidak sakit ya? Di sini tidak ada keluhan. Nyoba yang kanan Mas.
Iya, tidak ada keluhan juga ya. Oke, sudah cukup. Kemudian ini tidak sakit ya. Mm-mm. Kemudian yang sebelah sini tidak sakit. Yang sebelah sini tidak sakit. Ini juga tidak. Coba ditekuk mas. Iya. Luruskan lagi. Baik. Jadi yang sakit sebelah sini mas ya. Mm-mm. Baik. Kemudian kalau saya pegang sini mulai sakit ya. Iya dok. Baik. Sini sakit ya. Oke. Kemudian kalau yang sini Iya. sakit ya, sini ya. Sebelah sini yang paling sakit ya, sebelah sini ini ya. Baik. Kalau saya gerakkan gini sakit mas ya? Baik. Kalau saya gerakkan sebelah sini juga sakit mas ya? Iya. Sakit ini? Iya ya, oke. Ya. Mas Agus, Iya dok. dari pemeriksaan yang tadi saya lakukan, saya curiga ada cedera di tungkai bawah. Kemungkinannya patah tulang. Untuk memastikan, saya butuh pemeriksaan X-ray atau ronsen. Bersedia ya mas ya? Iya dok. Baik, nanti akan saya periksa untuk ronsennya. Pada status lokalis, pada secondary survey, kita periksa pada cruris sinistra. Kita mulai dari inspeksi. Yang kita inspeksi adalah cruris sinistra. Apakah ada jejas, ada luka, hematom. Kemudian caranya kita tahu ada hematom bengkak atau tidak, kita bandingkan dengan kaki yang sebelah kiri. Kita mengetahui kaki sebelah kanan, kita tahu kaki kiri ini bengkak, swelling, ada deformitas, perubahan bentuk. Jika dibandingkan dengan kaki yang sehat itu berbeda. Kemudian kita lakukan palpasi, kita mulai dari tulang yang di sini. Ini adalah cruris yang bisa kita raba dari luar untuk mengetahui respon pasien yang sebelah mana yang dirasakan sakit, dan itu harus diurut, ditekan pada bagian tulang-tulangnya. Kemudian kita gerakkan sendinya, sendi di distalnya maupun sendi di proksimalnya untuk mengetahui gerakannya. Kan tapi apabila ada patah tulang, biasanya kedua sendi ini nyeri apabila digerakkan. Dan kita tidak harus merasakan terjadinya krepitasi, oleh karena apabila ada krepitasi itu sangat nyeri sekali. Akan tapi biasanya kita temukan pada saat pemeriksaan. Kita tidak perlu khusus mencari krepitasi karena akan menyakiti pasien. Mas Agus, Iya dok. ini ronsen, hasil dari pemeriksaan ronsen yang tadi kita lakukan. Iya. Jadi pada bagian tungkai yang tadi Mas Agus terasa nyeri, Iya. itu memang ada patah tulang mas. Iya, terlihat ya di sebelah sini ya. Iya dok. Ada garis patah yang seharusnya tidak ada garis ini. Iya. Di sini baik, di sini patah. Di sini juga ada retakan tulang kecil. Gitu ya Mas Agus ya. Iya dok. Memang pilihan yang terbaik untuk kasus Mas Agus ini supaya bisa pulih kembali ke kegiatan yang biasa dilakukan, aktivitas biasa, itu caranya dengan dilakukan operasi mas. Apa ada alternatif lain dok selain operasi dok? Jadi pilihan yang terbaik adalah dilakukan operasi dengan cara dikembalikan fragmen patahnya, kemudian dipasang plat. Kemudian setelah itu Mas Agus jalan dengan 2 krek selama 3 bulan mas. Itu adalah pilihan yang paling baik. Saya manut aja dok, yang terbaik gimana dok? Baik, kalau Mas Agus setuju operasi, tapi sebelum itu saya stabilkan patah tulangnya ini kan sakit toh mas ya. Iya dok.
Kalau gerak-gerak juga sakit, nanti saya pasang spalk untuk menstabilkan fragmen patah tulangnya, Mas Agus. Setuju ya Mas Agus ya? Baik, taruh di sini dulu. Ya. Baik, siap ya? Iya. Baik, saya tarik ya Mas ya. Tarik nafas yang panjang. Iya, taruh bawah, kemudian di bawah tumitnya dikasih satu bantalan. Baik, iya. Baik, kemudian sekarang yang kanan dan yang kiri dikasih bantalan pada dan juga yang sebelah sini. Baik, sekarang yang sisi dalam masih bantalan juga. Kemudian setelah itu tolong ditali mulai dari yang sisi atas dulu. Iya. Tidak usah terlalu kencang. Baik, yang tengah. Tidak boleh terlalu kencang ya. Nggak boleh, cuman satu lagi. Baik, kalau sudah begini tidak akan bergerak ke kanan dan ke kiri, Mas ya. Iya. Apakah di sini kerasa kesemutan? Agak dikit ya. Baik, kita akan lakukan. Kalau segini, Mas, sudah berkurang ya? Enggak kesemutan? Baik, baik. Untuk melakukan imobilisasi atau stabilisasi pada fraktur kruris yang pada ronsen tadi terjadi patah tulang pada distal kruris, maka kita harus melakukan imobilisasi dengan melakukan imobilisasi yang mencakup dua sendi, yaitu ankle dan genu. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan inline traksi di distalnya. Kita traksi lurus sesuai sumbunya. Kemudian setelah itu yang pertama kali kita lakukan adalah memasang pada bagian bawah. Sekali lagi spalk yang kita pasang itu mencakup dua sendi, distal dan proksimal. Kemudian pada bagian yang menonjol, maka kita pasang padding supaya tidak terjadi luka, oleh karena kayu yang kita pakai ini bisa mengiritasi atau melukai kulit. Kemudian setelah itu kita bisa memegang pada kayu, spalk, dan juga tetap menarik tungkainya untuk memberi kesempatan asisten memasang fiksasi pada sisi medial dan juga sisi lateral. Kemudian tetap pada ankle dan juga pada genu kita pasang padding supaya tidak terjadi luka. Oleh karena luka pada pemasangan spalk, kita akan menyebabkan nyeri yang dirasakan justru pada ankle dan genu, karena bagian fragmen tulangnya justru tidak bergerak. Yang nyeri adalah pada bagian penonjolan tulang. Berikutnya setelah itu kita pasang
Karena bagian distal kita pegang, kita bisa fiksasi dari proksimal dulu. Kemudian kalau kita memakai tali atau perban seperti ini, perban gulung, kita fiksasi pada 3 tempat, itu sudah cukup. Bisa juga kita gunakan kasa gulung, kita gulung semuanya, atau bisa juga kita gunakan elastic bandage untuk menggulung semuanya. Dan tidak boleh terlalu kencang, oleh karena bagian ini masih akan tambah bengkak, sehingga cukup hanya mempertahankan supaya tidak bergerak. Kemudian berikutnya setelah kita pasang pada 3 tempat, kita tanyakan kepada pasien apakah ada sensasi kesemutan atau tambah nyeri yang mungkin pemasangan fiksasi kita tidak tepat. Kalau tidak tepat, kita perbaiki lagi sampai pasien merasakan nyaman. Pada skenario tadi, kita dari awal sudah mengetahui bahwa pasien ini adalah pasien trauma, maka kita menyiapkan pemeriksaan sekaligus sampai kepada terapi sebagai kita perlakukan sebagai pasien trauma. Maka kita menggunakan primary survey dan secondary survey. Yang pertama yang kita tanyakan, kita mengetahui dulu apa keluhan utama pasien, kemudian kita tahu mekanisme injurinya, kemudian berikutnya yang utama dulu adalah primary survey. Airway kita sudah ketahui, pasien bisa diajak bicara, berarti tidak ada gangguan airway. Kemudian C-spine control pada leher, trauma tetap kita cek, tidak ada gangguan pada cervical. Kemudian breathing kita lihat pada dada, mulai dari inspeksi, perkusi, dan juga auskultasi. Kemudian kita lanjutkan dengan sirkulasi, kita melihat dari nadi, kemudian tensi, kemudian apakah akralnya dingin atau tidak. Kemudian berikutnya disability, kita melihat GCS-nya, pasien ini bisa mengikuti atau bisa menjawab semua pertanyaan dengan orientasi baik, menggerakkan semua ekstremitas mengikuti perintah kita, kemudian membuka mata spontan dan tidak menutup lagi, maka kita ukur GCS-nya, kita hitung 15. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan secondary survey, kita pemeriksaan dari kepala sampai ke ujung kaki untuk mengetahui ada kelainan-kelainan yang lain. Dan pada anamnesis kita juga menanyakan, dan ini bisa dilakukan sambil kita melakukan pemeriksaan, mulai dari primary survey sampai secondary survey. Tentu yang juga harus kita tanyakan adalah riwayat penyakit dahulu, kemudian juga bisa ditanyakan dan sesuai keperluan riwayat penyakit keluarga juga. Kemudian berikutnya kita sampaikan kepada pasien rencana tindakan kita dan meminta izin setiap kita melakukan tindakan-tindakan kepada pasien. Simulasi yang kita lakukan mulai dari pasien masuk ke ruang pemeriksaan, kemudian kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita memberikan penjelasan kepada pasien mengenai penyakitnya dan kita terangkan mengenai tindakan-tindakannya. Kemudian kita lakukan tindakan kepada pasien dengan sebelumnya meminta izin kepada pasien. Apabila kita sudah melakukan tindakan sesuai prosedur tersebut dan kita harapannya melakukan kepada pasien kita yang sebenarnya dengan sesuai prosedur, maka kita berharap pasien akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan akan mendapatkan kesembuhan sesuai yang diinginkan oleh pasien.